Ya Allah, esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sudi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Ku, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sudi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sudi aku bersujud padamu. Terbiasa berzakat, berinfak, ya, memberi tangan di atas, itu punya keluarga yang cerdas, keluarga yang pintar-pintar. Ya, kenapa? Karena itu anugerah dari Allah, balasan dari Allah. Saya juga menyampaikan pada setiap komunitas yang pengajian, ya, dari beberapa waktu yang lalu, itu ada contoh juga success story, ya. Ada di Surabaya itu ada sebuah lembaga zakat yang yang orang berzakat ke situ berinfak dicatat, dijadikan anggota dengan sistem membership keanggotaan. Ya, itu sudah hampir 30.000 lebih anggotanya. Pada setiap tahun, terutama di bulan Syawal, itu dikumpulkan mereka ini semuanya di ruang besar sekali, ya, di ruang di gedung yang sangat besar, yang nampung kira-kira di atas 10.000 gedung. Ya, saya pernah kebetulan 2 tahun yang lalu itu berikan ceramah kepada mereka ini. Ada satu kejadian yang menarik, ya. Ternyata ada 2 orang ibu yang sehari-hari bertemu, ya, satu rumah, tapi baru saling menyadari setelah lama. Rupanya kedua ibu ini berinfak di situ tiap bulan. Siapa kedua ibu itu? Majikan dan pembantu. Rupanya majikannya infak di situ, pembantunya juga infak di situ. Tapi yang menarik, pembantunya lebih besar infaknya ketimbang majikan. Rupanya majikannya di tempat yang lain, ya, di samping di situ. Nah, majikannya setiap bulan 50.000, sementara pembantunya 60.000. Ya. Nah, selesai acara, saya mendengar informasi itu, saya bilang tolong cari deh ibu ini, ya, supaya saya bisa ngobrol. Nah, akhirnya alhamdulillah sempat ngobrol. Katanya suami kerja di mana? Beliau mengatakan suami saya kerja di bagian kebersihan, cleaning service, Pak. Ya,
Berapa penghasilannya? Penghasilan kami dengan suami 600.000 sebulan. Karena kan gaji pembantu di kita kecil kan, di Indonesia itu 600.000. Ya. Nah saya katakan apa tidak terlalu berat itu? Ya, penghasilan 600.000 kemudian infaknya 60.000. Itu kan berapa persen? 10%. Beliau mengatakan tidak, kami memang sudah membiasakan, dididik oleh orang tua kalau berinfak itu berinfak yang baik, sejalan dengan ayat yang dibaca tadi oleh Ustaz kita tadi, surah Al-Baqarah 267, bahwa wala tayammumul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhi. Janganlah kalian kalau berinfak itu dengan sesuatu yang kita sendiri kalau mau menerima, kalau diberi nggak mau menerima. Ya, jadi berinfaklah dengan yang baik. Saya pun katanya mendidik anak-anak saya untuk mulai berinfak. Waktu cerita anak, saya tanya berapa anak itu, ibu bapak berapa anak? Beliau mengatakan anaknya 5. Jadi anaknya 5. Terus saya tanya lagi, di mana sekarang sekolahnya? Nah pada waktu dia menyampaikan sekolah itu kemudian saya sampai agak merinding ya mendengarnya. Beliau mengatakan alhamdulillah anak saya kelima-limanya itu sekolah di perguruan tinggi negeri. Ya, nah secara logika kan susah dipahami ya. Penghasilan 600.000 dikeluarkan infak 60.000, 5 anaknya sekolah di perguruan tinggi. Saya tanya dari mana dananya? Beliau mengatakan, ya alhamdulillah anak-anak saya sejak dari SD mereka itu selalu menjadi juara, dan karena juara maka mereka mendapatkan apa? Beasiswa. Bahkan katanya sudah ada yang lulus dari ITS, ya sudah ada yang lulus dari ITS, dari Institut Teknologi Surabaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dilatih oleh kita ya. Saya yakin ini terlatih juga. Tapi latihannya ya, kalau anak-anak kita ini dilatih infak itu, jangan dilatih yang berbunyi kalau di Indonesia. Kalau memasukkan infak itu jangan yang berbunyi. Berbunyi itu 500 ya. Nah, latih oleh kita anak-anak kita ini supaya berinfaknya yang mulai yang terasa berat gitu. Ya, yang warnanya merah misalnya, yang warnanya biru atau warnanya hijau. Ya, jangan kemudian 1.000 rupiah nolnya sudah hilang, tidak. Ya, atau sudah lepas namanya. Ada kebanggaan. Sebagai orang yang memberi ada kebanggaan. Nah itu harus dilatih. Saya yakin kalau itu dibiasakan, mereka akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Karena itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka akan mendapatkan kecerdasan secara intelektual, kecerdasan secara emosional, kecerdasan secara spiritual, dan kecerdasan secara sosial. Dan Bapak Ibu juga ingin saya sampaikan bahwa setiap kali kita punya penghasilan apapun, apakah dari penghasilan, ya, apakah dari pekerjaan kita, atau dari apapun yang halal, itu pertama dikeluarkan 2,5%. Ya, jadi saya nggak sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat menghitung zakat itu susah. Menghitung zakat sangat mudah sekali. 2,5% dari penghasilan kita. Ya, jadi menghitung zakat sangat mudah, yang agak susah mengeluarkan. Makanya perlu diapakan, perlu dibiasakan, sehingga menjadi lifestyle kita. Jadi gaya ini nanti akan berkah dan berkembang. Ya, kalau ini harta kita berkah, kemudian berkembang, insya Allah saya kira juga untuk kebaikan kita semua. Ya, kita bisa membantu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, demikian pula yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga bahwa kebiasaan berinfak, ya, kebiasaan bersedekah, kebiasaan berzakat itu akan menyebabkan kita, ya, ini menjadi orang-orang yang punya etos kerja yang tinggi. Ya, coba saja begitu. Tidak akan ada yang malas. Orang yang suka berinfak tidak akan menjadi orang yang malas. Ya, pasti dia akan menjadi orang yang punya etos kerja yang tinggi untuk mendapatkan penghasilan yang halal, untuk sebagiannya diberikan kepada orang lain. Makanya perusahaan-perusahaan di Jakarta sudah ada 48 perusahaan
yang karyawannya berzakat langsung. Ternyata itu perusahaan itu untung terus. Kenapa? Karena karyawannya sangat rajin. Ya, karyawannya tidak malas, punya etos kerja yang tinggi. Karena dia ingin berusaha mendapatkan rezeki yang halal, yang sebagiannya diberikan kepada orang lain. Jadi akan membangun etos kerja. Ya, jadi akan menjadi orang yang semangat untuk terus mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ibu-ibu ya, apa bapak-bapak mengeluarkan sebagian dan apa penghasilannya untuk zakatnya harus didukung, ya, karena pahalanya itu bukan sekedar untuk bapak-bapak, tapi juga untuk ibu-ibu, bahkan untuk anak-anak kita pahalanya. Demikian pula kalau ibu punya rezeki, ya, kemudian dikeluarkan sebagian untuk infak, bapak-bapaknya juga harus mendukung. Karena apa? Karena pahalanya bukan sekedar untuk ibu-ibu, ya, tapi juga bapak-bapak juga akan mendapatkan pahalanya. Nah, jadi harus saling dorong-mendorong, ya, saling dorong-mendorong antara suami istri, antara bapak dengan ibu untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Insya Allah rumah tangga itu akan berkah. Ya, sudah banyak contoh-contohnya bahwa sedekah itu akan menghilangkan berbagai macam dosa dan kesalahan, akan menghilangkan berbagai macam masalah. Contohnya ini ya, negeri yang sekarang berkembang, yang sedang membangun ke Turki. Di Turki itu, saya 2 tahun yang lalu tidak salah ya ke Turki, kemudian juga sempat ke sini bertemu dengan Pak Menteri Agama di sini, sempat ke Qatar ya. Itu di Turki itu asalnya negara sekuler, tapi sekarang menjadi negara yang menjadi contoh. Ya, contoh negara yang sebenarnya tidak begitu kaya, beda dengan Qatar. Kalau Qatar alamnya kaya, kalau Turki tidak. Tapi mereka menggerakkan 3 hal. Ya, apa 3 hal itu? Para kiainya, para ulama menggerakkan 3 hal. Yang pertama, mereka itu menggerakkan sholat subuh berjamaah. Jadi saya waktu pindah di Turki itu ingin sholat subuh ke masjid, sengaja minta ke panitia dibawa ke masjid. Itu yang namanya sholat subuh di sana itu hampir sama dengan sholat Jumat. Penuh sekali orang itu, anak muda juga penuh, ibu-ibunya juga begitu. Ya, biasanya kan kalau di kita di Indonesia ini kan, kalau Jumat itu kan sampai apa itu? Jangan sampai keluar. Tapi kalau subuh itu memprihatinkan kan, ada yang 3 sah, 2 sah, 1 sah, ada yang single fighter, yang pemain tunggal, seorang lain. Ya, imamnya dia, muazzinnya dia, bilalnya dia, jamaahnya dia, pakai speaker aja, keras-keras. Nah itu ya, nah dirobah sekarang, harus dirobah. Kalau kita di Turki itu begitu, ya. Kata saya Sukonovi, ya, salah ulama di sini, beliau mengatakan bahwa umat Islam itu bisa dilihat akan maju, lihat katanya sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaahnya seperti minimal separuh sholat Jumat, maka insya Allah masalah itu akan baik. Ya, masalah itu akan baik. Separuhnya, separuh. Ya, di kita orang senang membuat masjid, tapi tidak senang memakmurkan, meramaikan. Ya, saya cerita Indonesia ini, saya cerita di sini. Ya, yang kedua adalah kebiasaan berinfak. Di Turki itu dibiasakan infak. Dia semangat, tangan di atas. Tangan di atas ya, tangan apa? Memberi ya, tangan memberi. Ya, dari anak-anak dilatih tangannya di atas. Ya, tangan memberi maksudnya. Karena saya dulu punya teman tukang minta, tapi mintanya selalu begini, nggak mau begini. Katanya tangan di atas lebih baik. Karena maksudnya tangan memberi. Nah itu luar biasa. Jadi sekarang itu beasiswa bagi mahasiswa itu kita masuk dari Indonesia juga ada sekitar 300-an yang belajar di Turki itu. Itu semuanya dana dari infak masyarakat yang dikelola oleh lembaga yang dipercaya. Ya, jadi ratusan triliun dari infak itu. Karena setiap orang berusaha untuk memberi. Dan yang ketiga, sektor real yang dikembangkan. Sektor real itu sektor usaha. Jadi ekonomi syariahnya dikembalikan kepada sektor real. Karena perdagangan, hotel, rumah makan, dan lain sebagainya itu adalah dikelola oleh kaum muslimin. Sehingga waktu saya ke sana dapatkan pengetahuannya dari kementerian di sana, 95% kegiatan ekonomi Turki dikuasai oleh umat Islam.
Ya, nah itu jadi beberapa hal itu. Jadi oleh karena itu sekali lagi, insya Allah ini akan dikembangkan di negara kita ekonomi syariah itu. Tapi tadi ya sektor real, ya bank syariahnya, kemudian juga zakat, infak, sedekahnya, ya supaya ini akan merupakan sebuah kekuatan yang besar, sehingga dengan kekuatan itu kita nih, terutama orang Islam, bisa mandiri dalam bidang ekonomi. Itu yang diharapkan. Potensinya luar biasa Indonesia itu. Ya, walaupun masih banyak tantangan, masih banyak. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau tantangan itu biasa gitu ya. Tantangan dalam dunia perzakatan, tantangan dalam dunia ekonomi syariah selalu ada. Tetapi kita tidak perlu putus asa karena banyak mendapatkan apa? Tantangan. Inilah barangkali kita sampaikan pada sore hari ini. Kemudian sisa waktunya bisa kita pergunakan untuk ngobrol atau bertanya mau ada hal yang tadi dipertanyakan. Sampai demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh tadi, yang namanya sistem ekonomi syariah itu juga perlu dukungan kita ya. Bagaimanapun yang namanya bank syariah, yang namanya zakat, yang namanya kehidupan ekonomi tadi itu bagaimanapun itu perlu dukungan kita semua. Kita yang perlu sadar bahwa bagaimanapun riba itu sangat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul ya untuk mengembangkan itu semua perlu kita yang lebih sadar untuk ya mungkin termasuk saya sendiri bagaimanapun untuk menyimpan uang di perbankan syariah dan perbankan konvensional itu ya kadang ya masih ragu-ragu. Jadi memang pemahaman kita semua juga memang masih kurang ya pilihan kita untuk menyimpan uang di bank konvensional ataupun menyimpan uang di syariah itu memang ya karena banyak alasannya Ustaz. Banyak alasan bahwa misalnya waduh perusahaan saya ini pakai mandiri gitu ya Ustaz. Jadi saya kalau mau pakai bank yang lain itu susah kayaknya. Supaya gampang itu yang pakai mandiri saja. Kalau pakai muamalah itu lebih repot lagi, hal-hal seperti itu Ustaz. Jadi memang ya bagaimanapun perlu lebih kajian di teman-teman untuk lebih mencari lagi pengetahuan tentang itu. Dan silakan kalau memang mau ada yang ditanyakan, silakan kita masuk satu tahap tanya jawab. Kami persilakan 3 pertama dulu. Monggo, silakan satu nanti. Silakan. Sebentar, saya tunjuk dulu 3 orang. Siapa lagi? Ayah yang kedua, Pak Yusi yang ketiga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pertanyaan ini udah saya simpen lama Ustaz, jadi harus dikasih kesempatan. Yang pertama begini Ustaz, jadi saya kadang melihat mungkin diri saya sendiri atau yang lain. Jadi tentang masalah infak, sedekah dan sebagainya, atau dari hasil penghasilan kita itu ada semacam di kepala itu bahwa kita harus punya tabungan Pak Alia. Sehingga orang kadang semangat nabung, tapi infaknya agak berkurang. Nah sebenarnya masalah menabung itu sebenarnya perlu nggak sih Ustaz? Di dalam Islam itu juga memang orang itu disuruh nabung nggak sih? Wah nanti kalau sakit biar untuk ini. Nah padahal Allah sudah menjadikan bahwa apa saja yang kamu keluarkan itulah sebenarnya. Seandainya kamu membutuhkan sesuatu di masa depan kamu, Allah juga akan ngasih. Nah sebenarnya jangan sampai kita tabungan berkilo-kilo kan. Itu banyak. Nah maksudnya gini, itu ada fenomena di sini seperti itu saja. Jadi dianggap investasi itu sebenarnya perlu nggak gitu? Atau memang udahlah kita berkorban untuk umat itu saja dengan niatan yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua begini Ustaz, saya mendengar ceramah Ustaz itu sepertinya jadi optimis hidup ini. Sepertinya Islam itu begitu berkembang dan diterima di semua sisi dan banyak kemajuan yang dilihat.
Tapi kalau saya baca-baca di berita, khususnya tentang politik dan sebagainya, itu puyeng Ustaz. Nah, jadi isinya itu Islam itu, wah ini orang Yahudi itu mencengkeram dunia. Orang Yahudi itu masuk ke sektor ekonomi di semua hal. Kemudian, maaf ini, ada model misionaris masuk ke daerah-daerah. Sepertinya kita jadi seperti umat yang terpojok di mana-mana Ustaz. Nah, sebenarnya di dunia real dakwah sebenarnya ada nggak tentang masalah ekonomi Islam atau perkembangannya tentang syariah itu memang mendapat perlawanan yang real sebenarnya, atau sebenarnya biasa saja gitu. Itu aja Ustaz yang mungkin ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya. Memang begini ya, kita itu umat Islam itu kan cirinya umat yang optimis. Kalau yang pesimis itu bukan orang yang beriman. Yang beriman itu harus selalu apa? Optimis, walaupun banyak tantangan. Ya, justru majunya Islam itu kan optimisme. Ya, misalnya sebagai contoh, pada waktu saya ke Belanda, itu setelah selesai sholat Jumat itu ternyata ada beberapa orang yang masuk Islam. Ya, dan ternyata bukan sekedar dia cerita di beberapa lokasi itu sekarang orang pada apa? Pada mengucapkan dua kalimat syahadat setelah mereka melihat bahwa Islam itu adalah ajaran masa depan yang baik. Dan demikian pula di Indonesia, seperti saya katakan tadi, di Indonesia itu sekarang para orang-orang pelajar-pelajar yang berprestasi itu semuanya dari orang Islam. Bahkan karena saya kebetulan guru besar di IPB ya, kalau setiap ada waktu untuk mewisuda prosesi wisuda sarjana, saya selalu hadir. Itu ada semua kejadian menarik. Ya, pada satu wisuda yang cum laude itu ada 11 orang. Cum laude itu nilainya 3,7 sampai 4 ya. Kalau 4,0 kan cuma cum laude. Kalau 3,3 sampai 3,7 sangat memuaskan. Kalau 3,0 memuaskan. Kalau 2,0 SM juga tapi sangat mepet. Ya. Nah itu ternyata ada 11 orang. Ya 11 orang. Ternyata 8 orang yang berjilbab rapiskan, aktivis muslimah. Ya, mereka prestasinya luar biasa. Ya, satu tidak berjilbab karena bukan agama Islam. Satu, dua tidak berjilbab karena laki-laki. Jadi 8 ya. Jadi ini menggambarkan optimisme. Ya, juga misalnya yang anak-anak kita yang sekarang ini, anak-anak kita itu kan sudah kenal kepada Al-Quran kan, ya, dibandingkan dengan generasi kita dahulu, anak-anak sekarang sudah lebih kenal terhadap apa? Al-Quran. Sudah banyak sekarang itu yang hafal Quran, 30 juz, 20 juz, 10 juz, dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan kita harus optimis menghadapi masa depan. Bahwa ada masalah, misalnya ada istilah soal kristenisasi, ya itu wajar aja, biasa aja. Kita tidak perlu kemudian pesimis dengan itu. Ya, demikian pula dalam dunia politik misalnya. Dalam dunia politik, ya kita mengetahui bahwa misalnya sebagai contoh, itu sudah diprediksi partai Islam itu akan jatuh semua, tidak akan mencapai 3%, ya, batas dari ambang batas ya. Itu kan sudah diprediksi. Oh, semua lembaga survei mengatakan begitu. Paling 2, sekian, paling 1, sekian, semuanya akan jatuh lah semua. Ternyata juga kan jumlah partai Islam kalau disatukan kemarin itu sampai 31%. Ya, tapi memang sekarang itu yang buruk-buruk itu yang diapakan, yang dimunculkan, yang baik-baik terjalan. Makanya kita jangan ikut-ikutan. Para dai misalnya ya, jangan ikut-ikutan menyampaikan sesuatu yang menjadi pesimis ya. Kita harus bangun sesuatu yang menyebabkan apa? Optimis. Termasuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang dana. Umat Islam itu punya potensi dana. Sekarang ini katanya umat Islam kalau punya suatu kegiatan yang menjadi masalah tuliman,
Pertama anggaran, kedua biaya, ketiga dana, keempat duit, kelima fulus, alias itu juga. Gitu. Ternyata bisa kan, bisa diangkat. Ini kan misalnya ya, ini kan semangat berinfak. Ya ada kue segala macam, susah cari tempat yang lain. Ada kue bahkan itu ada apa? Ada makanan yang banyak, ya. Semuanya ini kan, semuanya bisa begitu. Artinya apa? Artinya umat Islam itu punya potensi. Saya punya cerita dulu sebelum saya negara bisa menjadi punya dua orang. Jadi di satu kerajaan, satu desa ini, katanya apa namanya, ada satu raja ini yang agak kejam. Jadi satu hari dia kecewa sama menterinya. Jadi dipotonglah hidungnya itu, dipotong. Kemudian menteri itu ketemulah berinteraksi dengan menteri yang lain. Akhirnya, raja, hidung saya ini begini, jadi saya ketawain sama menteri yang lain. Ya sudah, menteri yang lain potong semuanya gitu. Seperti itu. Akhirnya, ya namanya menteri-menteri ini kan berinteraksi juga tuh sama masyarakat semuanya. Dan ya karena mereka umumnya juga loh, raja, saya ini nggak bisa kerja nih, soalnya macam masyarakat ketawain saya semuanya. Ya sudah, seluruh penduduknya dipotong gitu hidungnya. Akhirnya bayi-bayi yang baru lahir pun semuanya dipotong. Sampai satu ketika raja yang baru lahir pun hidungnya dipotong juga seperti itu. Sampai satu saat ada seorang pemuda yang datang ke kerajaan itu. Ini kenapa orang-orang kok hidungnya nggak ada? Kenapa dipotong semua? Ada yang salah dengan kerajaan ini. Tapi justru pemuda itu yang diketahui sama orang-orang di kerajaan itu. Wah, kamu kok ada hidungnya? Aneh kamu, seperti itu. Jadi itulah sebetulnya mungkin manifestasi riba yang selama ini kita pahami. Jadi kita menganggap riba itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang menjadi sebuah kultur, padahal itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang seharusnya kita hindari. Jadi ya semoga dengan apa namanya pertemuan ini, pelajaran ini, teman-teman punya niat untuk apa namanya mengetahui lebih tentang yang namanya syariah. Mari kita dukung syariah lebih baik. Mari kita dukung zakat yang lebih baik. Mungkin dari apa namanya ada juga mungkin abatin mau mengumpul apa namanya mau organisasi zakat misalnya untuk teman-teman di kampung yang bisa dipakai ke pasar mungkin ya sebagainya. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih sekali semuanya atas segala semuanya. Dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.